Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak dimanapun kami berada. Selamat datang di acara Jackpot Jagadu Podcast bersama kami tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Perkenalkan, saya Ayu yang hari ini akan menemani kawan pajak melaksanakan aktivitas ya. Ya, jadi pada acara Jackpot edisi keempat kali ini kami akan mengangkat tema tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi pastikan kawan pajak bergabung bersama kami di acara Bincang-Bincang Pajak kali ini. Sebelumnya, marilah kita pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa ada di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa mari kita doakan apabila ada keluarga kita, rekan kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Baik, untuk Jackpot keempat kita kali ini akan mengangkat tema tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, tentunya saya tidak sendiri ya kawan pajak. Bersama saya nih sudah hadir nih rekan-rekan dari KP Pratama Jakarta Gambir 2, rekan-rekan yang luar biasa. Nah, siapa saja? Mari kita sapa bersama. Nah, yang pertama ada Mas Adi Wahyu Anggara. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Wahyu. Selamat pagi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Adi ini kawan pajak adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Ini salah satu penyuluh hebat nih di kami. Nah, yang kedua ini ada nih kakak yang cantik ini, ada Kak Beta Ria Sonata. Selamat pagi Kak Beta. Selamat pagi Mbak Ayu. Nah, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Kak. Syukurlah ya, sehat ya. Nah, ini yang hari ini nih kita akan membicarakan tentang pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Jadi sebelum itu mungkin kita setuju dulu nih, Kak Beta ini seorang yang multi talented ya di kantor kita ini. Kalau dulu kita jadi ini adalah dulu kalau di generasi kita dulu mengenal namanya Beta Ria Sonata adalah seorang penyanyi ya. Nah, ini Kak Beta namanya juga sama, kebetulan juga suaranya sama-sama merdu. Ya, nah kebetulan Kak Beta ini juga adalah salah satu PIC nih yang membawai tentang pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang pengukuhan PKP nih yang sehari-hari menjadi tugas dari Kak Beta ya. Siap ya? Ya, namun terlebih dahulu saya ke Mas Adi dulu nih. Sebelum kita menginjak lebih lanjut tentang pengukuhan PKP ini, mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak semua nih. Apa yang gambaran singkat nih tentang pengusaha kena pajak ini seperti apa? Oke, baik. Jadi PKP itu kepanjangan dari pengusaha kena pajak Mbak Ayu ya. Jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau barang kena pajak ataupun JKP jasa kena pajak yang dikenakan PPN, sesuai dengan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Baik. Nah, apakah semua pengusaha itu merupakan PKP ini Mas Adi? Dan apakah mungkin ada batasan-batasan tertentu ya? Oke. Jadi jika kawan pajak itu wajib pajak dan berprofesi sebagai pengusaha kalau orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan ataupun jasa kena pajak itu belum tentu menjadi PKP secara otomatis. Oke, tidak otomatis jadi ya. Harus mengajukan pengukuhan dulu tuh sebagai PKP. Nah, yang wajib menjadi PKP itu ada batasannya, yaitu jika omsetnya sudah melampaui 4,8 miliar. Nah, jadi untuk wajib pajak yang sudah mempunyai omset lebih dari 4,8 miliar itu wajib PKP. Wajib PKP. Ya. Nah, kalau yang kawan pajak yang belum mencapai itu nih bagaimana? Oke. Jika kawan pajak belum mencapai omset 4,8 miliar dan ingin dikukuhkan sebagai PKP, bisa
bisa ya? Jadi tidak ada atau tidak dilarang ya untuk menjadi PKP. Nah, itu melalui proses permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak itu. Oke, baik. Jadi kalau kawan pajak yang meskipun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, ini dapat mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP ya? Ya, benar sekali. Nah, ini kalau ngobrolin tentang pengukuhan PKP ini sudah ranahnya Kak Beta ini. Baik, Kak Ayu. Mungkin bisa di-spill ini ya, kira-kira apa aja nih saluran untuk mengajukan permohonan PKP itu. Ya, jadi jika kawan pajak ingin mengajukan pengukuhan PKP, terdapat dua saluran penyampaiannya nih Kak Ayu. Yang pertama itu melalui pos, bisa disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya. Ya. Dan yang kedua itu bisa secara langsung ke loket TPT kita, ada di lantai 1 ya. Iya. Oke. Nah, itu apa saja nih yang harus dipersiapkan kawan pajak nih untuk mengajukan pengukuhan PKP Baik, ya? untuk dokumennya ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk tata cara pengajuannya, mengisi formulirnya. Untuk wajib pajak badan ditandatangani oleh pengurusnya dan dibumbui stempel perusahaannya. Dan untuk wajib pajak orang pribadi diisi dan ditandatangani dengan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, permohonannya bisa disampaikan ke loket atau pos seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk syarat kelengkapannya, yang pertama itu ada formulir, dan di dalam formulir ini KLU-nya itu disesuaikan dengan yang keadaan sebenarnya dengan di sistem. Jika memang di keadaan sebenarnya itu belum sama dengan yang terdaftar di sistem, wajib pajak bisa mengajukan perubahan data terlebih dahulu. Oke, jadi kalau ada perbedaan KLU nanti dilakukan perubahan data dulu ya? Betul Kak Ayu. Ya. Nah, yang selanjutnya itu ada seperti identitas badannya atau wajib pajak orang pribadi serta identitas pengurusnya Mbak Ayu. Jadi ada fotokopi NPWP-nya, KTP atau paspor dan kitas untuk WNA dan SKT wajib pajaknya. Dan ada juga nih foto pengurus dalam bentuk CD atau soft copy-nya. Iya. Yang lainnya itu ada fotokopi akta pendirian atau perubahan terakhir jika ada perubahan. Nah, terkait dengan lembar tadi ya, identitas dari pengurus ini, apakah hanya boleh salah satu ataukah semuanya? Untuk pengajuan PKP ini lembar identitas pengurusnya itu ada 2, dan untuk pengajuan ini wajib mengisikan seluruh pengurus yang ada. Mengisi untuk seluruh pengurus. Jadi karena memang di kolomnya hanya untuk 2 pengurus, wajib pajak bisa memperbanyak lembar identitas pengurusnya. Iya. Ada syarat lainnya mungkin? Untuk syarat lainnya menunjukkan SKF. Nah, SKF ini bisa berarti kan sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir dan tidak memiliki tunggakan pajak. Untuk SKF-nya bisa di-download di DJP online ya. Bisa diajukan online ya di DJP online untuk SKF-nya. Betul. Baik, setelah itu mungkin ada kayak syarat khusus untuk kondisi-kondisi tertentu? Iya, ada syarat khusus. Nah, untuk wajib pajak badan misalnya terkadang lokasinya itu ada yang virtual office, ada yang sewa atau kontrak, ada juga yang pinjam pakai ya Kak Ayu. Nah, untuk ketiga hal tersebut terdapat syarat tambahan ini. Nah, untuk virtual office-nya wajib pajak harus melampirkan fotokopi kontraknya, perjanjian atau dokumen perikatan sejenis. Juga dilampirkan fotokopi SIUP, Situ TDP, TDUP, IUJK atau dokumen sejenis lainnya dari virtual office-nya. Nah, kalau untuk yang sewa atau kontrak, wajib pajak bisa melampirkan surat sewa atau kontraknya dan menunjukkan jangka waktu sewanya berapa lama. Jadi syarat tambahan tadi kalau misalnya sewa harus ada perjanjian sewanya ya, termasuk untuk yang virtual office ya, karena kebetulan kan di wilayah kita banyak ya kawan pajak yang memang terdaftarnya menggunakan virtual office ya alamatnya. Nah, jangka waktunya berapa lama ini Kak Beta untuk prosesnya? Untuk jangka waktu dari wajib pajak mengajukannya itu terhitung 10 hari kerja sampai kami nanti survei ke lokasi wajib pajaknya. Jadi akan ada survei untuk memastikan lokasinya, keberadaan pengurusnya, dan kegiatan wajib pajak yang sebenarnya apa. Jadi untuk menguji ya apakah memang itu memenuhi ya permohonannya itu. Nah, setelah itu apa lagi nih? Kalau misalnya
tadi ya dalam waktu 10 hari, nanti apa outputnya nih? Untuk outputnya dalam waktu 10 hari itu nanti petugas akan survei ke lapangan, dan jika menurut petugas wajib pajak tersebut layak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, wajib pajak akan memperoleh namanya surat pengukuhan SPPKP. Surat pengukuhan PKP Betul, ya, iya. SPPKP. SPPKP. Iya. Dan selanjutnya akan diundang kembali pengurusnya untuk dapat mengaktifkan akun PKP-nya, Kak Ayu. Baik, jadi setelah kawan pajak nanti memperoleh SPPKP, proses selanjutnya adalah melakukan aktivasi akun PKP Iya, ya. betul. Baik. Agar wajib pajak dapat menerbitkan e-fakturnya. Faktur pajaknya. Iya. Baik. Dan jika permohonan ditolak, maka akan diberikan surat penolakan Iya. pengukuhan PKP. Baik, jadi kalau nanti ternyata ada permohonan kawan pajak yang ditolak, jadi ada surat penolakan ya nanti Iya, terbitnya betul. ya. Nah, kalau misalnya ditolak nanti apakah kawan pajak bisa mengajukan kembali? Tentu saja bisa. Bisa ya. Iya, tentu saja bisa. Dan untuk pengajuan yang sudah kedua kali, wajib pajak sebisa mungkin melengkapi persyaratannya dan benar-benar meyakinkan petugas. Iya. Iya, jadi kegiatannya harus benar-benar memang ada. Iya, jadi itu mungkin salah satu tips trik ya supaya permohonan diterima tadi ya. Iya, betul. Jadi kelengkapan dokumen silahkan dipersiapkan terlebih dahulu ya, Iya. dan juga kelayakan dari usaha yang Betul. memang dilakukan ya. Baik, baik. Jadi kalau ini tadi kan sudah terbit ya, dan apakah ada jangka waktu ini kayak tadi kan terbitnya SPPKP kan 10 hari. Nah, untuk aktivasi akunnya PKP sendiri apakah ada batasan waktunya? Oke, coba saya ulang kembali. Iya. Untuk SPPKP itu, kalau memang persyaratan formalnya memenuhi, nanti akan terbit dalam 1 hari kerja, Iya. dan dilanjutkan dengan survei sampai dengan diundang kembali pengurusnya ke kantor itu 10 hari kerja. Iya. Oke, dan untuk wajib pajaknya melakukan aktivasi ke KPP-nya itu sudah bisa di hari ke-10-nya Di hari ke-10. sampai dengan 3 bulan. Sampai dengan 3 bulan Iya, ya, itu yang sampai perlu dengan 3 bulan dicatat ke ya. depan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi nih seandainya dalam rentang sampai 3 bulan itu kawan pajak mungkin belum sempat ya untuk melakukan aktivasi akun PKP. Dalam waktu jangka 3 bulan itu, jika wajib pajak tidak datang, maka akan dicabut kembali Akan dicabut kembali SPPKP-nya. SPPKP-nya. Jadi batal dikukuhkan menjadi PKP dan akan diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Baik. PKP. Nah, kalau bisa tidak terjadi ya di Iya. kawan pajak semua ya. Nah, kalau untuk aktivasi akun PKP sendiri ini apakah mungkin bisa diwakilkan atau mungkin bagaimana ketentuannya kalau untuk aktivasi akun PKP-nya? Baik. Untuk aktivasi akun PKP-nya sendiri memang tidak bisa diwakilkan karena tujuan utamanya adalah memastikan keberadaan pengurus salah satunya. Jadi memang tidak bisa diwakilkan, dan aktivasi akun PKP itu bersifat sangat rahasia ya Mbak Iya, Ayu. betul. Jadi memang benar-benar harus pengurusnya langsung. Iya. Ya, dokumen tersebut tidak bisa nanti bisa disalahgunakan Iya, orang yang iya, orang untuk lain. menjaga itu ya, Iya, kita untuk ya. menjaga kerahasiaan. Betul, untuk menjaga kerahasiaan. Jadi dipastikan memang yang hadir adalah pengurusnya langsung ya. Betul, Mbak Ayu. Ya, nah setelah itu apa nih? Kalau sudah aktivasi akun, tadi SPPKP sudah, aktivasi akun PKP sudah, apalagi nih yang perlu dilakukan oleh kawan pajak ini? Ada satu hal lagi Kak Ayu, yaitu permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik. Iya, betul. Dan untuk sertifikat elektronik ini wajib juga oleh pengurusnya langsung. Oh. Jadi kawan pajak bisa sekalian nanti aktivasi akun PKP-nya sekaligus untuk meminta sertifikat elektroniknya. Oke, jadi sekaligus ya supaya Iya. lebih efisien ya Betul, pengajuannya. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, untuk formulir sendiri kawan pajak bisa diunduh di mana ini? Apakah harus datang ngambil? Untuk formulir sendiri, kawan pajak bisa di-download di website pajak.go.id ya Kak Ayu. Iya, baik. Jadi kawan pajak silakan nanti bisa mengunduh formulir permohonan pengukuhan PKP di website pajak.go.id. Nah, baik, cukup runut dan jelas ya untuk prosedur dari pengukuhan PKP ini tadi ya. Nah, kira-kira ini
apa lagi yang mungkin perlu ditekankan oleh Kak Beta ini? Yang perlu ditekankan mungkin dari pengalaman kami di loket TPT, Iya. ya mungkin bisa berbagi dulu ya Kak Ayu. Baik. Jadi wajib pajak yang datang seringkali menyampaikan dokumennya itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Ya, jadi wajib pajak harus bolak-balik lagi nih ke kantornya. Iya. Belum lagi minta tanda tangan pengurusnya, kadang kan susah. Oke, Jadi sebisa iya. mungkin kawan pajak di sini melengkapi terlebih dahulu selengkap-lengkapnya. Bisa menanyakan terlebih dahulu persyaratannya apa aja kepada kami. Bisa melalui WhatsApp kita mungkin ya Kak Ayu. Untuk konsultasi terlebih Iya, dahulu ya sebelum konsultasi menyampaikan terlebih secara dahulu. resmi ya. Betul. Nah, kalau mungkin tadi ya Kak, misalnya ada perubahan data, kadang pernah nggak mengalami misalnya permohonan tidak bisa diproses ini karena mungkin ada perubahan data yang belum dilakukan kawan pajak. Biasanya apa saja nih Kak Beta? Itu ya sering kali Kak Ayu. Nah, sering ya? Iya, sering kali wajib pajak mengajukan pengukuhan PKP namun pengurus yang sekarang itu belum diupdate di sistem. Ada Terkadang perubahan kan wajib pengurus pajak ya? ada perubahan pengurus, Iya. jadi sudah terdapat akta perubahannya, namun ke sistem kita belum diupdate. Oke. Iya. Jadi sebaiknya pewajib pajak juga memastikan pengurus yang terdaftar di sistem itu sudah update atau belum. Iya. Ya, jadi itu satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi oleh kawan pajak semua ya. Jadi dipastikan bahwa selain tadi dokumen yang disampaikan nanti lengkap, juga dipastikan bahwa seluruh pengurusnya sudah ada di sistem DJP ya. Iya, betul kan. Nah, kalau memang belum, silakan melakukan perubahan data dulu ya. Iya. Nah, itu tadi. Kalau tadi untuk aktivasi akun dan juga sertel itu prosesnya berapa lama ini? Kalau misalnya kawan pajak datang ke kantor langsung gitu. Jika kawan pajak langsung datang ke kantor, langsung diselesaikan di loket saat itu juga ya, Iya. cepat ya, nggak perlu lama-lama ya. Ya, jadi pengurus datang ke kantor hanya meluangkan waktu 5-10 menit aja. Baik, baik, mungkin bisa ya nanti jadi nggak perlu lama-lama ya pastinya betul, prosesnya. Nah, baik, cukup jelas ya ini gambaran tentang pengukuhan PKP ya dari Kak Beta yang tentunya pengalamannya sudah cukup banyak ini menghadapi permohonan kawan pajak semua. Nah, kali ini saya ke Mas Adi nih, kira-kira apa yang perlu ditekankan lagi atau mungkin ada info yang perlu disampaikan ke kawan pajak nih sebelum kita lanjut. Baik, jika kawan pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, nanti kan kawan pajak akan mendapatkan namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik. Nah, Ya. sertifikat elektronik itu harap dijaga baik-baik kawan pajak ya, karena itu banyak kali kegunaannya ya. Dibutuhkan misalnya untuk lapor SPT PPN, untuk minta nomor faktur pajak, Iya. kemudian untuk membuat faktur pajak. Nah, dan juga paspresnya, paspres itu password untuk sertifikat elektronik itu harus dijaga kerahasiaannya. Iya. Kak Ayu. Jangan sampai nanti disalahgunakan, soalnya PPN itu kan wajib pajak itu memungut PPN dari PPN. lawan transaksi, jadi Iya. dipercaya negara untuk memungut uangnya dulu baru Betul. nanti distorkan. Iya. Nah, jangan sampai sertifikat elektronik sama paspresnya ini disalahgunakan, jadi harus dijaga baik-baik. Dijaga kerahasiaannya dan mungkin tidak boleh lupa ya. Iya. Nah, itu yang Kalau lupa mungkin paspres harus pengajuan ulang, Iya. Kak Beta ya. Iya, betul sekali. Nah, itu yang mungkin perlu diingat-ingat oleh kawan pajak ya, paspres dari sertifikat elektronik. Jangan sampai lupa. Soalnya kalau nanti lupa harus pengajuan ulang sertifikat elektronik dan tentunya itu memakan waktu Waktu lagi, ya, betul. waktu yang cukup lama ya. Nah, kemudian yang perlu diingat oleh kawan pajak, jadi sertifikat elektronik di Indonesia itu berdasarkan dari BSSN itu hanya berlaku 2 tahun. 2 tahun saja ya. Jadi 2 tahun harus minta lagi yang baru, diperbarui. Jadi kawan pajak harus ingat-ingat nih kapan dia dapat gitu kan, berarti 2 tahun dari itu harus pengajuan. Jadi saran saya sebelum habis itu bisa mengajukan dulu. Takutnya waktu kawan pajak membuat faktur pajak ternyata sertifikatnya habis, jadi nggak bisa. Untuk pengajuan atau perpanjangan sertifikat itu bisa 1 bulan sebelum. 1 bulan Sebelum daluarsa. masanya, Iya. daluarsanya, ya, baik. Jadi 1
1 bulan sebelum daluarsanya Iya, habis, kawan pajak bisa mengajukan perpanjangan sertifikat ya. Iya. Dan itu harus datang juga ya. Iya, harus datang. Salah satu pengurusnya, Mbak. Ya, salah satu pengurusnya wajib hadir Iya. ya. Nah, baik, mungkin cukup jelas ya, maksudnya penjelasan dari dari Mas Adi dan juga Kak Beta tadi ya, cukup lengkap ya. Ada satu hal lagi mungkin yang perlu ditekankan atau mau yang disampaikan? Untuk kawan pajak ya, jadi karena kawan pajak jika sudah menjadi PKP itu ya seperti saya bilang tadi, karena namanya pengukuhan ya, karena kawan pajak sudah dipercaya oleh negara untuk membantu negara dalam pemungutan pajak, itu dalam bentuk PPN tadi. Jadi kawan pajak mungut dulu uang negara baru nanti disetorkan. Nah, jadi kami harap dengan diberinya kepercayaan sebagai PKP ini, kawan pajak bisa menjalankan kewajibannya ini dengan baik gitu. Iya, baik. Terima kasih ini Kak Adi untuk pesan untuk dari kawan pajak semua. Kak Beta, ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri? Cukup ya, cukup jelas. Baik. Saya rasa cukup panjang dan jelas ya tentang penjelasan tentang pengukuhan PKP ini tadi, dimulai dari gambaran singkat tentang PKP dan tata cara pengajuan pengukuhan PKP serta aktivasi akun dan juga sertifikat elektronik. Dan karena sudah dijelaskan secara runtut, maka tibalah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Mas Adi dan juga Kak Beta nih yang telah berbagi wawasan kepada kawan pajak kita semua. Iya, baik kawan pajak, demikian tadi bincang-bincang kita hari ini di acara Jackpot Jagadu Podcast edisi keempat kali ini tentang pengukuhan PKP. Semoga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan apabila kawan pajak masih memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi di layanan helpdesk kami di KPP Pratama Jakarta Gambir 2 untuk konsultasi secara langsung, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di nomor 0895-2558-3349 atau melalui telepon di 021-634-3438 sampai 40 ekstensi 109. Baik, saya mewakili tim yang bertugas mohon maaf apabila ada salah-salah dalam kata ataupun perbuatan. Sampai saya Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.